Iringan suara pukulan gendang terdengar, membuka rangkaian dialog keagamaan dan budaya, sejarah Islamisasi Kesultanan Goa Talo, yang digelar Lembaga Terah Goa Talo San Robone di Hotel Swiss Berlin Panakukang, Makassar, Minggu pagi 22 September 2024. Berseragam batik lengkap songkor raca dan gamis islami bagi perempuan, peserta diajak untuk mengenang dan mengingat kembali perjalanan Islamisasi dan tokoh Kesultanan Goa Talo di era modern saat ini. Bersama tiga pembicara, Dr. Supratman, Insinyur Nasruddin Karaeng Situjo, dan Hamzahari Ahmad Karaeng Nyau. Dalam dialog bersama tiga narasumber ini, bertemakan Uru Manna Galakna Islam Karaengari Goa Talo. Di kesempatan itu, Supratman menyebut kegiatan ini penting untuk mengembalikan jati diri dan sejarah yang kini hampir dilupakan. Sejalan dengan itu, Hamzahari menilai momen ini tepat untuk mengingat kembali perjalanan Kesultanan Goa Talo melalui pemaparan biografi beberapa raja Goa Talo darinya. Sementara Nasruddin menyebut Goa adalah daerah penyelenggara haji tertua yang ada. Ia juga mengisahkan catatan sejarah beberapa generasi Raja Goa Talo melalui Lontara Paturiola. Ini banyak sekali pengetahuan informasi yang saya dapatkan yang sebelumnya mungkin saya yang kurang update memang, tapi hari ini saya mendapatkan banyak informasi terkait misalnya Islamisasi di Sulawesi Selatan terkhusus di Kerajaan Goa, bahwa ternyata sebelum tahun 1605 yang dijadikan sebagai resmi Islamisasi di Sulawesi Selatan, pada tahun-tahun sebelumnya itu kerajaan di Goa ini sudah ada masjid yang didirikan untuk menghormati para para pengunjung yang dari Arab, dari negara-negara seperti Malaka juga, untuk dimediasi beribadah di kerajaan Goa ini. Jadi sekali lagi apa yang dilakukan oleh komunitas Terah Goa Talo San Robone ini sesuatu gerakan masyarakat yang sangat mencerahkan dan revolusioner tentu saja, karena diinisiasi oleh masyarakat yang ternyata memberikan banyak informasi-informasi baru yang inovatif, yang sangat penting untuk diketahui oleh tidak hanya akademisi tapi seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan demi untuk pencerahan dan juga pengembangan. Ketua Umum Terah Goa Talo San Robone, Suwadi Idris Amir Deng Matawa, menyebut pentingnya mengenang sejarah di mana 400 tahun lalu, tepat 22 September, dua raja Kesultanan Goa Talo berhasil mengislamkan wilayah Indonesia Timur. Raja Talo ke-7, Karaeng Matoaya pun dinilai berjasa yang telah berhasil menyatukan kawasan Indonesia Timur yang terpecah. Atas jasa para leluhur, Suwadi berharap pemerintah mampu mendorong dan menjadikan Islamisasi Kesultanan Goa Talo sebagai agenda tahunan. Ini sebagai bentuk penghormatan terhadap tokoh dan masuknya Islam di kawasan Timur. Karena ini sebenarnya adalah mengenang sejarah yang sangat penting dalam peradaban di masa lalu. Kita tahu pas 22 September kurang lebih 400 tahun yang lalu, dua raja besar Kesultanan Goa Talo mengislamkan Sulawesi Selatan dan Indonesia Timur dan resmi menjadikan agama Islam sebagai agama masyarakat, agama kerajaan yang pada saat itu dipaksakan, baik itu secara diplomasi maupun secara militer pada saat itu. Dan alhamdulillah ternyata pada saat itu diterima dengan sangat baik oleh mayoritas kerajaan. Walaupun ada juga yang menolak seperti Sopen dan Bone yang akhirnya diperangi. Nah seperti itu untuk masuk Islam kan seperti itu. Nah selain itu seorang Karaeng Matoaya ini memiliki jasa yang sangat luar biasa karena dia menyatukan kawasan Indonesia Timur. Republik Indonesia ini ada wilayahnya sampai ke Papua. Itu gara-gara peran dari Karaeng Matoaya ini. Dialah yang menyatukan seluruh kerajaan-kerajaan di Indonesia Timur. Sehingga wilayah kekuasaan Indonesia itu menjadi luas sampai ke timur.